Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Una Production. Kali ini kita mau ngebahas sebuah topik yang, wah ini benar-benar jantungnya akidah Islam, yaitu ibadah menyembelih. Eits, jangan salah, ini bukan cuma sekedar motong hewan ya. Ini adalah sebuah ibadah yang kedudukannya luar biasa agung. Dan kita bakal kupas tuntas, dosa terbesar yang bisa terjadi, yaitu ketika ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah. Semuanya kita ambil langsung dari bab ke-10 Kitab Tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan seluruh pembahasan kita hari ini bakal berporos pada firman Allah yang satu ini, dari surat Al-An'am ayat 162. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat inilah yang jadi pondasi kita, yang negesin kalau salat kita, sembelihan kita, bahkan seluruh hidup dan mati kita, itu mutlak hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Oke, biar kita semua satu frekuensi, kita bakal bedah topik krusial ini jadi 5 bagian. Kita mulai dari kenapa sih sholat dan sembelihan itu ibadah yang agung banget, terus kita lihat dalil-dalilnya yang super tegas, lanjut ke ancaman ngeri bagi pelakunya, bongkar contoh-contoh prakteknya, dan kita tutup dengan pelajaran paling berharga yang bisa kita bawa pulang. Siap ya? Yuk, kita masuk bagian pertama. Pernah nggak sih kita mikir, kok bisa ya sekedar menyembelih hewan itu jadi ibadah yang mulia banget? Jawabannya, karena dalam Islam, ini bukan rutinitas biasa. Ini adalah sebuah bentuk ketundukan dan pengorbanan yang punya level sangat tinggi di hadapan Allah. Nah, ini dia yang menarik banget. Coba perhatiin, Al-Quran itu sering banget ngegandengin sholat dengan sembelihan. Kenapa ya? Karena para ulama bilang, sholat itu puncaknya ibadah fisik, ibadah badan yang paling mulia. Di dalamnya ada zikir, doa, ruku, sujud. Nah, di sisi lain, menyembelih itu puncaknya ibadah harta. Di dalamnya ada pengorbanan, ada prasangka baik sama Allah, dan ada keyakinan penuh akan janjinya. Jadi dua-duanya ini adalah simbol ketundukan total seorang hamba. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke senjata utamanya. Kita bakal lihat langsung dalil-dalil yang begitu kokoh dan nggak bisa diganggu-gugat dari Al-Quran, yang jadi landasan kenapa ibadah sembelihan ini cuma boleh, sekali lagi, cuma boleh ditujukan kepada Allah semata. Dengerin baik-baik ya, ini firman Allah di surat Al-An'am ayat 162-163. Qul, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wah, ini proklamasi tauhid yang paling murni dan paling lengkap. Yuk kita bedah ayat ini. Kata kuncinya di sini adalah nusuki. Para ulama salaf, kayak Said bin Jubair, itu menafsirkan kata ini secara spesifik, artinya sembelihanku. Ayat ini tuh dengan jelas banget meletakkan sembelihan sejajar sama sholat. Logikanya jadi simpel banget, kalau kita nggak akan pernah sholat untuk selain Allah, ya masa iya kita menyembelih untuk selain Allah? Dan lihat deh penegasannya, ada 3 lapis, hanya untuk Allah, nggak ada sekutu baginya, dan deklarasi sebagai orang pertama yang pasrah. Kuat banget. Dalil kedua datang dari surat yang mungkin kita semua hafal, surat Al-Kautsar. Ayatnya pendek, tapi maknanya dahsyat banget. Di ayat kedua, Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Di sini perintahnya to the point banget. Maka, sholatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, 2 ibadah agung ini adalah cara kita bersyukur paling top atas nikmat Al-Kautsar yang luar biasa. Dan ini sekaligus jadi obat buat 2 sifat jelek. Sifat sombong yang bikin orang ogah sujud, dan sifat kikir yang bikin orang ogah berkorban harta. Sekarang, kita pindah ke dalil dari sunnah. Nah, di bagian ini, kita bakal nemuin satu peringatan yang super keras dan sebuah kisah yang, jujur aja, bikin merinding. Ini nunjukin betapa seriusnya perkara ini di mata Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, La'anatallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayh, la'anallahu man awa muhditsan, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat 4 golongan. Coba perhatiin baik-baik, siapa yang disebut nomor 1? Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini nunjukin betapa besarnya murka Allah sama dosa ini, sampai-sampai disebutin duluan sebelum dosa besar lain kayak melaknat orang tua. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya aneh banget ya. Masa iya sih surga atau neraka taruhannya cuma seekor lalat, hewan yang kayaknya nggak ada harganya. Tapi inilah inti dari sebuah hadis mauquf yang sangat terkenal. Gimana ceritanya? Yuk kita simak. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Jadi ceritanya, ada dua orang lewat di satu kaum yang punya berhala. Syarat buat lewat situ, harus ngasih persembahan ke berhala itu. Lelaki pertama, karena ngeremehin, bilang, aku gak punya apa-apa. Kaum itu bilang, kasih aja walau cuma seekor lalat. Akhirnya, dia nangkep lalat, dia persembahin, dan dia pun masuk neraka. Lelaki kedua diminta hal yang sama, tapi jawabannya tegas, aku nggak akan pernah ngasih persembahan apapun kepada selain Allah. Akhirnya, mereka membunuh dia, dan dia pun masuk surga. Kisah yang luar biasa tadi itu jadi jembatan sempurna buat kita masuk ke bagian paling praktis. Oke, jadi gimana caranya kita narik garis yang jelas banget, mana sembelihan yang halal dan diridoi, dan mana sembelihan syirik yang bikin nyungsap ke neraka. Nah, kuncinya tuh di sini teman-teman. Coba lihat tabel ini. Kuncinya ada di niat dan tujuan di dalam hati. Kalau tujuannya adalah ibadah, pengagungan, dan takorup atau mendekatkan diri, itu hanya boleh untuk Allah. Contohnya kurban atau akikah. Tapi kalau tujuan ibadah ini dipalingkan ke selain Allah, buat jin, buat penunggu kuburan, buat penguasa laut, maka ini jatuh ke syirik akbar. Dosa yang bisa ngeluarin dari Islam. Dan ini yang harus digarisbawahi banget. Walaupun pas nyembeli dia baca bismillah. Kenapa? Karena yang dinilai itu hatinya, untuk siapa ibadah itu ditujukan. Beda ceritanya kalau tujuannya murni buat makan-makan, kayak nyembeli buat tamu. Itu perbuatan mulia, selama tetap nyebut nama Allah. Dan ini dia, contoh-contoh yang sayangnya masih suka kita dengar atau lihat di sekitar kita. Nyembeli ayam hitam buat jin penunggu proyek bangunan, melarung kepala kerbau ke laut buat sesajen, motong kambing sebagai syarat dari dukun, atau nyembeli hewan di samping kuburan yang dianggap keramat. Semua ini, walaupun niatnya mungkin biar selamat atau dapat berkah, hakikatnya adalah ibadah dan pengagungan yang ditujukan kepada selain Allah. Inilah syirik yang nyata itu. Yuk kita balik lagi sebentar ke kisah lalat tadi. Kisah itu bukan cuma cerita biasa, tapi isinya pelajaran akidah yang fundamental banget tentang betapa mahalnya tauhid dan betapa berbahayanya syirik. Pelajaran utamanya simple, syirik ya tetap syirik. Mau persembahannya seekor lalat yang gak ada harganya sekalipun. Karena timbangan di sisi Allah itu bukan besar kecilnya barang, tapi kepada siapa hati kita tunduk. Sikap meremehkan dasa yang mikir cuma lalat doang, itu justru pintu gerbang kebinasaan. Sebaliknya, lihat betapa mahalnya harga tauhid, prinsip yang nilainya lebih tinggi dari nyawa kita sendiri, karena amalan hatilah penentu segalanya. Kisah lalat tadi itu kayak cerminan dari sabda Rasulullah SAW ini. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dhalik. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sandalnya, dan neraka pun demikian. Sebuah pilihan kecil, sebuah perbuatan yang dianggap sepele, mau ngasih lalat atau nolak, bisa jadi pemisah abadi antara surga dan neraka. Sedekat itu, setipis itu batasannya. Nah, ulasan kita sampai di penghujung, dan saya mau kita semua merenung sejenak dengan pertanyaan ini. Setelah kita tahu semua ini, coba deh kita tanya ke diri sendiri dengan jujur. Sudahkah seluruh ibadah kita, sholat kita, sembelihan kita, hidup dan mati kita, benar-benar kita murnikan hanya untuk Allah semata, tanpa ada satupun sekutu baginya? Terima kasih.